nanti mumpung Januari kita mensosialisasikan untuk para anggota, dan satu syarat menjadi anggota itu kan ada iuran. Nah, untuk yang mohon maaf saudara-saudaraku yang PNS, yang P3K itu sudah lebih mudah untuk koordinasi di kantor. Yang non PNS, nah ini kan perlu kejelasan supaya kami dapat bersosialisasikan dengan teman-teman yang non PNS. Kalau mereka kita data atau mereka mau menjadi anggota, tetap diipari selama mereka penyuluh, tentu akan kita kenakan juga iuran. Dan besarannya ini apakah mungkin dibedakan atau tetap iuran bulanan ini sebagai iuran anggota, mengingat kita tidak punya kas ini ya Bu Bendahara, daripada kita nanti tiap kali minta di grup kan tidak enak. Jadi mohon arahan, kalau berlaku alangkah baiknya per Januari supaya mudah menghitungnya. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih masukan dari Pak Agus. Pak Agus. Iya, Pak Agus. Jadi gini, ya insya Allah nanti kita akan ada pertemuan. Nah, cuma begini saya tawarkan ke kawan. Makanya kalau kita ada diskusi di grup, mohonlah nanti kawan-kawan bisa aktif menginformasikan di mana peluang-peluang kita yang bisa gitu ya, ketika misalnya ada usulan, ada apa, mohonlah ditanggapi gitu. Nah, kadang saya kan usulkan gitu, bawahnya senyap, tahu-tahu yang keluar malah gambar gini-gini, segala gitu. Bingung saya. Oh kita Woi, siapa tuh? Aduh. Ya mohon, kalau ada yang serius kita serius dulu. Gambar itu tetap ada gitu ya. Stiker itu tetap ada, tapi fokus yang tadi itu maksud saya. Gini maksud saya, pertemuan ini mohon maaf Pak, kita bisa pertemuan di sini, tapi ini kan pertemuannya harus resmi, kita harus izin. Dan bisa misalnya, oh kita udah pakulah kumpul, kita yang nyusun kursinya dan bisa. Saya tadi isi dengan kasih yang menangani kasih orang. Biasanya kalau orang pinjam berapa Pak? 2,5 juta kan ini. Nah itu masalahnya Pak. Nah, bisa nggak nanti kita di masing-masing yang punya relasi tahap apa kalau namanya balai pertemuan yang sederhana, kita bisa kumpul di sana yang memang paling kita hanya bahasanya berkemas lah gitu. Nah, bersih-bersih ya, atau ada uang bersih lah, mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu gitu kan. Nah saya kaget tadi itu, kan kita menganggarkan hanya 100 sekitar 200 gitu, betul, ternyata uangnya betul Bu, cuma nolnya yang kurang ternyata anggaran kita itu. Ternyata 2 juta. Nah ini untuk pemakaian ini, jadi hari ini kita pakai ini ya, sudah. Tapi kita belum tahu nih apakah memang sudah langsung ditangani tadi, makanya saya langsung ucapkan terima kasih ke kasih Haji kan. Nah, atau terima kasih apakah memang masih terima dan kasihnya masih ada atau langsung terima kasih selesai, saya juga belum tahu nih. Nah yang penting kita udah lakukan ya, kalaupun ada nanti Bapak bisa tak tahu ya itu ya, karena itu belum ada. Nah kalau bisa Pak, ada nggak kira-kira di antara kawan ini, kalau saya insya Allah saya bisa nawarkan di pondok saya bisa, tapi duduk di lantai ada aula yang terbuka. Tapi tak mungkin lah malah tempat saya juga gitu kan. Atau kita kemana yang ada balai pertemuan. Mungkin nanti kita agendakan di akhir tahun ini, mungkin tadi usulan Bapak kita satu kali lagi kita memfinalkan program kerja kita yang real gitu kan. Sianton boleh. Nanti tinggal di di share nih gitu. Gitu Pak ya. Nah, bisa nanti mohon juga kawan-kawan. Yang jelas tempat saya insya Allah bisa. Mantap. Duduk di lantai bisa, karena ada aula terbuka di tepi jalan itu di pondok. Nah, insya Allah fasilitasnya juga udah ada, segala mic apa segala macam. Tapi kita duduk di lantai. Insya Allah cukup lah dengan 4 orang. Ya, mudah-mudahan ditanggapi. Tidak lagi tanggapinya itu gitu tadi. Pak mohon balai aula rapat yang mana yang bisa kita gunakan langsung gitu. Itu lagi Pak ya. Terus yang kedua Bu
untuk iuran sebetulnya kita belum boleh narik ya. Belum. Yang kita tarik kemarin itu hanya untuk Sumbangan. untuk pengukuhan ya, sumbangan untuk pengukuhan. Jadi kita masih menunggu PW, Juknis. keputusan PW juga menunggu keputusan pusat. Mudah-mudahan. Dan informasi yang kita dapatkan bahwa iuran PNS dan P3K beda dengan iuran untuk Non. PNS, jelas gitu. Tapi kita tidak bisa menarik dulu untuk sementara ini ya. Nah, kita takut nanti kita kena regulasi Pungli. menarikan pungli itu jadi pungutan liar. Nah, jadi untuk sementara ini insya Allah tidak ada, setelah ini tidak ada pungutan lagi dulu. Kalau kemarin wilayah itu ada pungutan karena wilayah berhutang. Kita alhamdulillah ya, kita alhamdulillah untuk kita nih kayaknya bukan tidak ada hutangnya. Nah, masih ada saldo lah. Mantap. 3 juta. Hah? 3 juta 300. Pokok 3 lah. Kalau ketua umum ini agak sedikit pernah jadi dukun memang susah. Dua kita benar ini. Ya, itu Bu ya. Jadi kita tidak menarik dulu. Kita tunggu nanti dari PW, nanti ada aturan dari pusat. Berapa iurannya? Itu nanti kita akan semua penyuluh kalau masih mau berstatus Penyuluh. Wajib ya. wajib iurannya ada, cuman walaupun nanti beda ya, jadi tidak ada lagi yang mau dan tidak mau ya, kalau itu sudah dari atas karena memang itu sudah dijadikan kewajiban. Berarti kita nanti di akhir boleh Pak ya, silakan nanti informasikan tempatnya di mana kita kumpul. Nah, saya berharap mudah-mudahan entah di kafe itu tapi di kafe sudah gitu rapat gitu. Ya, yang penting tempatnya lah ada ya. Nah, kalaupun nanti misalnya kita mau iuran lagi, misalnya entah satu orang 10.000 kan, itu nggak gitu. Tapi kalau bisa, saya mohon jangan sampai memberatkan yang ketempatan. Nah, mohon maaf ya Bu ya, Bapak ya, jangan sampai udahlah dia jadikan tempat, dia berpikir lagi bagaimana Konsumsi ya. walaupun hanya mungkin air Air ini putih. ya. Nah, karena ada harga juga, tetap jangan sampai ya, kalau bisa kita urutkan lah khusus untuk pengurus dulu. Jadi kita tidak bisa menarik untuk anggota. Ya. Nah, saya kira itu saja. Mungkin ayah silakan. Oh ini nih. Dari PW Ipari. Baik, mohon izin, terima kasih Pak Ketua Umum Daerah. Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar informasi saja. Kita penting pahami bersama, Ipari ini ada pengurus, ada anggota. Kalau kita yang ada di sini sebagai pengurus juga anggota. Nah, dia pengurus, ya pasti jadi anggota Ipari. Kalau anggota belum tentu jadi pengurus. Nanti yang terkena iuran itu, kita kan sudah bincangkan di pusat bahwa iuran wajib itu nanti untuk semua anggota. Sebab kalau jadi pengurus ini Pak, yang pengurus di kota, pengurus di wilayah. Kalau kena berapa banyak nanti kena pajaknya kan? Nah, maka kita akan berupaya, mudah-mudahan ini mudah-mudahan tidak seperti yang. Tapi kalau iuran wajib itu nanti itu semua anggota dalam Permenpan 1 2023 semua penyuluh wajib menjadi anggota Ipari. Wajib Pak. Yang di bawah Kementerian Agama, penyuluh di bawah Kementerian Agama. Tapi kalau penyuluh di bawah Ormas Tidak wajib. itu tidak, di bawah Mapakin, Pamaniada, ada penyuluh sendiri yang tidak atau di bawah MUI, di bawah Kementerian. Tidak wajib ya, tapi boleh. Tidak wajib. Tapi kalau semua penyuluh di bawah naungan Kementerian Agama, dia wajib menjadi anggota Ipari. Ketika dia jadi anggota Ipari nanti, keputusan dari pusat kita belum tahu berapa iurannya, tentu berbeda seperti yang Pak Ketua sampaikan antara PNS dan P3K dan non-PNS. Harapan kita itu berbeda. Tentu karena penghasilannya berbeda ya Bu ya. Nah, berbeda, jadi nanti yang kena itu iurannya saja anggota. Nanti kan ada presentasinya. Daerah berapa persen, wilayah berapa persen, pusat berapa persen. Maka di ADRT kita itu ada presentasi itulah. Yang mohon maaf saya kemarin beberapa kali saya mau tanda tangan apa enggak itu ADRT. Bapak saya salah satu anggota penggagas di ADRT itu di Dewan Presidium. Ketuanya Pak Dola, sekretarisnya
Ibu Esther, Dr. Esther Manurung, kemudian anggotanya Abah. Dia minta harus Abah tanda tangan, sebab di situ sudah ada perubahan, Bapak, karena kita tidak independen. Itu satu yang perubahan. Kedua, masalah iuran presentasi berapa di daerah, berapa di wilayah, berapa di pusat. Nah, so nanti anggaplah 5.000 iuran per bulan untuk yang non PNS, yang PNS barangkali yang P3K 10.000, yang PNS 15.000, barangkali begitu umpamanya. Kalau dikali sekian ribu, kita 1.000 lebih ini di Kalbar, gitu kan, maka jumlah kumpul berapa, nanti di daerah dapat berapa persen, wilayah dapat berapa persen, pusat berapa persen. Itu apa? Nah, terakhir saya ingin sampaikan, itu nanti tidak sama Ibu, ada presentasinya. Jadi kalau ini yang tadi yang ditarik iuran itu hanya untuk pengurus, dan itu sekali saja. Yang tadi berapa yang di kota atau di wilayah kan sekali saja. Nah, itu wajib, atau pengurus yang sekali itu ya pengurus saya minta juga untuk iuran di wilayah. Di daerah ada iuran yang sekali itu, ya silakan. Terakhir ingin saya sampaikan, kita kan ada kegiatan nanti tanggal 11 Bapak Ibu di kantor Bupati Tuburaya. Mantap. Masalah seminar kepemiluhan mengenai strategi pemilu itu, kayaknya speakernya Bapak Bupati dan ada 3 narasumber yang akan menampilkan sana. Pesertanya anggota IPARI Kota dan anggota IPARI Tuburaya. Mantap. Apa tadi? Pengurus. Bukan pengurus, anggota. Oh, anggota. Ya, kalau pengurus pasti anggota kan? Kegiatannya apa? Kegiatan seminar kepemiluhan terkait dengan strategi penyuluh dalam menghadapi era digitalisasi dan bonus demografi, kerjasama IPARI wilayah dengan Pemda Tuburaya yang memfasilitasi Pemda Tuburaya dari bidang Pak Adi Cipto SH, ketua bidangnya, bersama dengan Pak Sujono SAD. Itu di wilayah. Nah, nanti kerjasama diperkirakan tanggal 11 kita ada kegiatan itu. Pesertanya penyuluh IPARI Kota dan penyuluh IPARI Tuburaya. Kita semua. Tapi nanti kita akan data berapa banyak anggota itu. Maka ada undangan khusus nanti kepada ketua IPARI Kota Pontianak dan ketua umum IPARI Tuburaya untuk mendata berapa banyak peserta dari kota, dari IPARI Kota dan berapa banyak IPARI Tuburaya untuk bisa ikut. Itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abah. Dan saya kira tidak ada lagi yang perlu kita inikan. Nanti terakhir ya kita tinggal menunggu pertemuan kalau bisa. Oke. Oh iya. Silakan Pak. Masih ada satu. Bapak baju merah. Bapak. Baju merah. Jangan dia lupa, dia sudah agak obat-obatnya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sejahtera buat kita semua. Tadi masukan-masukan dari rekan-rekan semua. Saya juga melihat dengan program kerja kita yang begitu banyak dan berat. Walaupun ini masih baru, ini tantangan bagi kita. Cuma yang ini permasalahan, ini mengakhiri tahun 2023, kita masuk ke tahun 2024. Dan apapun persoalannya adalah sangat apa. Nah, sehingga nanti bagaimana ya di pagi ini terutama pengurus itu nanti membuatkan suatu anggaran juga ya, baik itu di kota mungkin atau provinsi ataupun pusat. Nah, mungkin di situ nanti menggandenglah legislatif eksekutifnya gitu. Nah, mengapa sebelum ke sana nanti mungkin perlu koordinasi dulu dengan mereka tentang apa hal yang berhubungan dengan kegiatan IPARI ini. Ini saya hanya mengingatkan saja Pak. Jadi mengingatkan, mumpung ini juga mendekati Januari, itu kan tahun anggaran. Nah, jangan sampai terlewatkan itu. Ya, tanpa ada anggaran, kita ini agak sulit Pak. Karena saya jujur aja melihat itu, oke lah masalah iuran kita. Iuran itu sebenarnya untuk apa sih tujuannya? Paling hanya untuk kepentingan pribadi kita sebagai anggota dan pengurus. Tetapi kalau berhubungan dengan kegiatan kerja kita, itu tugas negara Pak. Ya enggak? Nah, kita sudah mencurahkan sebagai warga negara yang baik. Nah, kemudian jangan ya
dengan pendanaan negara ya untuk kepentingan bangsa ini juga gitu. Nah, sehingga itu penting sekali. Nah, jadi sekalipun itu belum dianggarkan dan sebagainya, dengan keadaan yang seperti ini mungkin di lobi-lobi supaya tahun 2024 itu dapat berjalan. Karena kalau tidak demikian kita akan menjadi hutang. Kita dibentuk menjadi pengurus, kemudian kita tidak bekerja, apa tidak bisa tanggung jawab? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin kebersamaan kita. Maaf, saya potong yang tadi maksudnya legislatif dengan Eksekutif itu apa nih Pak? Itu ya artinya di misalnya legislatif itu kan DPR ya, DPR kota, provinsi maupun pusat. Audensi. Ya, mereka itu kan yang membuat Anggaran. perundang-undangan pengesahan anggaran gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk eksekutif itu adalah misalnya bupati, wali kota, gubernur. Nah, itu mereka pemangku jabatan wilayah. Nah, mereka juga punya kewenangan untuk membuatkan regulasi, menentukan anggaran, menempatkan posisi di mana begitu. Nah, saya kira itu penting sekali. Nah, dan ini juga harus kita dampingi Pak. Kalau tidak demikian kita ini cerewet, harus cerewet. Kita tanya, kita cerewet gitu supaya apa? Supaya paham ini nanti di cut-off itu jelas gitu loh. Nah, jadi ini ada dasar hukum kita gitu, melalui proposal, melalui ajuan dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang ini pesan aja Pak. Nah, kita di sini kan pengurus, jadi mungkin sumbang saran itu perlulah kita sampaikan ya supaya kita ini juga nanti bekerja enak untuk kita semua. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Ya. Jadi gini Pak, yang perlu kita pahami bahwa organisasi kita ini adalah organisasi plat merah. Ini yang jadi kendala kita, baik kita di kota, bukan di kota, kemarin sudah didiskusikan juga di wilayah bahwa organisasi kita ini adalah organisasi plat merah. Kita tidak bisa bergerak di luar karena kita masih di bawah naungan Kemenang. Dan kalaupun kita bisa bekerja sama dengan pihak luar itu hanya sharing Pak, sharing. Jadi kita tidak bisa dapat dana atau dana mereka tak bisa karena kita masih plat merah. Kecuali tadi dikatakan bahwa kita sudah independen seperti APRI, Asosiasi Tutup. Nah, untuk sementara sekarang ini kita bergerak saja Pak, kepala kita bergerak, kaki kita tetap di ya seperti itu. Nah, jadi kita tinggal lobby ke Kemenang saja dan memang sangat memprihatinkan. Saya pun ya kita sebagai pengurus mungkin kita penuh semangat lah apa kata Pak Kemenang. Jadi walaupun tak ada dana kita tetap bergerak. Nah, bergerak sesuai dengan apa yang kita bisa saja. Nah, jadi kalau tadi itu programnya adalah program nasional, kita akan ikut itu. Apa yang kita bisa dari itu, apa yang bisa kita jalin, mungkin jalin kerjasama saja. Kita tidak bisa misalnya bawa proposal, kita ngajukan proposal di sana, mereka kasih duit kita yang jalankan tidak bisa. Nah, karena memang tadi saya bilang bahwa organisasi kita ini masih organisasi plat merah. Tidak bisa apalagi kita kalau cuma sekedar audiensi ke DPR kemana audiensi boleh lah. Bisa saja. Tapi khawatir juga kita nanti audiensi di sana ada sesuatu dan lain hal beda lagi ceritanya. Jadi kita ini masih di naungan ke Kemenang. Nah, masih ditempel mobil kita ini mobil plat merah gitu. Nah, jadi insyaallah ya, masukan Bapak tadi benar dan baik. Dan kita di wilayah itu sudah kita bahas itu Pak. Nah, tapi akhirnya juga mentoknya di situ. Jangankan itu Pak, jangankan itu. Kita mau narik ini saja nih iuran ini. Kita dikhawatirkan kita tidak pungli itu, tapi ada alasan kita Pak, kita narik ini hanya untuk pengurus dan mengadakan kegiatan. Nah, ada alasannya. Tapi kok sekedar menarik saja, kita tidak ada kegiatan, kita tidak bisa. Nah, kita harus berhati-hati juga Pak. Tapi insya Allah kawan-kawan semua, ayo kita tetap semangat ya. Nah, apalagi Pak Hedi di belakang itu dari tadi mobil terus begini dan belakang. Atau mungkin belum dikasih nasi kali ya, dan dikasih nasi Pak Hedi. Atau obatnya habis. Nanti kita sholat dulu ya Pak Edi, nanti Pak Edi yang jadi imam di bawah yang muslim gitu kan, dan supaya sejuk gitu ya. Ini, ya silakan. Singkat saja untuk penutup, kemarin kita berapa kali audiensi dengan Kasih dan Kepala Kemenang. Intinya begini, memang beliau ini
bertanggung jawab penuh sebagai pembina IPARI, namun belum bisa menjanjikan apa-apa. Tetapi sambil menunggu keputusan atau aturan dari pusat, nanti ranah pembiayaan IPARI ini dari mana akan segera dijemput, begitu Pak. Itu yang menggembirakan buat kita. Artinya beliau-beliau tidak akan diam, tapi terus mengawal kita, termasuk daripada penjemputan dana atau biaya operasional kita selama menjalankan program kerja, begitu Pak. Jadi jangan pesimis hanya dengan mengandalkan iuran. Apalah arti iuran ini? Kebersamaan sebetulnya, tapi intinya perhatian daripada instansi kita itu insya Allah akan terus Pak. Ya, semangat. Semangat. Itu saja, terima kasih. Baik, demikian rakor kita selesai, alhamdulillah, dan bisa kita realisasikan. Sedikit kita berbuat lebih baik daripada banyak kita tak berbuat sama sekali. Itu saja. Baik, mari kita akhiri. Yang bagi yang muslim, mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Bagi yang selainnya, kita akhiri sama-sama dengan lafaz kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Habis